Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini ya. Nah, akhirnya keburukan bau busuk ya akhirnya terbongkar juga. Begitu loh ya. Ketika kemarin ada seorang purnawirawan yang dengan terang benderang di acara TV membuat hoak, membuat fitnah, katanya Muhammadiyah dan MUI itu mendukung pemakzulan Mas Gibran, dan faktanya pihak Muhammadiyah dan MUI sudah menjelaskan bahwa hal itu adalah nggak benar. Terus ini Jenderal Dudung juga mengungkap bahwa ternyata Pak Tri Sutrisno itu kemungkinan dijebak oleh para purnawirawan lainnya untuk bertanda tangan sehingga menyetujui pemakzulan Mas Gibran. Kok bisa ya? Hanya karena sakit hati kala Pilpres dan mereka ini pendukung Anies sampai menjebak Pak Tri dan keluar-keluar di TV seakan-akan didukung Muhammadiyah dan MUI. Kok bisa seperti itu? Alhasil Mas Gibran memberi balasan telak dari NTT kepada purnawirawan yang terus-menerus merendahkan dirinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Suara yang cukup nyaring tersebut bukan hanya mereka yang mungkin dulunya aktif punya nama, tapi mendapatkan sokongan dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia juga, Pak Dudung. Ya, memang betul di situ ada tanda tangannya Pak Tri. Oke. Saya justru malah secara pribadi berpikiran Pak Tri itu memang saya tahu nasionalismenya, idealismenya, patriotismenya yang disampaikan Pak Prabowo juga, rasa cinta tanah airnya, rasa ingin berbakti, ingin menyelamatkan bangsa ini luar biasa. Dan beliau sudah melewati tahapan-tahapan karir militer maupun sampai wapres. Namun di usia yang sudah lanjut ini, saya justru malah berpikir apakah iya Pak Tri ini sampai sedemikian perhatian sekali terhadap hal-hal masalah bangsa dan negara yang tentunya dari 8 aspek itu, sebetulnya dari 8 aspek itu yang disampaikan para purnawirawan itu kan yang mengemuka dan akhirnya menjadi viral itu kan yang ke-8. Oke. Saya justru malah tidak punya keyakinan bahwa Pak Tri itu tahu persis tentang itu, ya, karena saya juga banyak sekali berinteraksi dengan beliau. Saya khawatir justru penyampaiannya tidak komplit atau tidak jelas. Kemudian Pak Tri mungkin tanda tangan begitu saja, dan atau teknik penyampaiannya yang kemudian seakan-akan tidak pasti.
tentunya, tapi bagaimana merangkul teman-teman purnawirawan yang memiliki sudut pandang berbeda dengan pemerintah, yang konteksnya mengkritik, memberikan narasi cukup pedas ke pemerintah, Pak Dudung. Nah, ini ya memang ada sebagian, tidak semuanya ya. Sebagian kecil menurut saya ada purnawirawan yang mungkin karena kemarin pada saat pemilu berseberangan, berbeda, bukan satu golongan atau satu kelompok, atau mungkin punya masalah-masalah pribadi yang sejak dulu, misalnya sebelum pemerintahan Pak Prabowo dan sebagainya. Namun kan situasi seperti ini kalau misalnya memberikan suatu pernyataan, ini kelihatannya jadi nyaring bunyinya. Padahal bisa jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu, tidak mengatasnamakan kepentingan purnawirawan itu sendiri. Saya punya keyakinan kemarin kita ketemu dengan para purnawirawan, mereka senior-senior, satu angkatan, itu masih solid ya untuk mendukung Pak Prabowo. Ini luar biasa. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya, Pak. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Gitu. Saya melihatnya sih, Pak. Nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, dan datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Iya Pak, kalian itu malu. Hanya segelintir orang saja yang malu Pak. Tapi kami yang bagian dari 58% rakyat Indonesia ini bangga Pak, bangga akan kinerja Mas Gibran. Salah satunya juga warga di NTT juga saya rasa juga bangga akan kerja Mas Gibran. Turun langsung ke lapangan. Lihat dengan mata kepala sendiri ya bahwa Mas Gibran itu sangat dicintai oleh warga Indonesia. Salah satunya juga ini, mereka bangga dikunjungi sama Mas Gibran. Ya cuma golongan Anda aja yang kemarin pemilih Anies itu ya keluar-keluar, apa mungkin ya. Mungkin Anda keluar-keluar ini untuk digantikan sebagai Anies, sebagai wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu semua. Ini saya 2 hari di NTT ditemani oleh Pak Menteri Pertanian. Ini karena pesan dari Pak Presiden Prabowo, beliau memprioritaskan masalah ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Ini makanya hari ini ada bantuan Pak Menteri Pertanian. Kita ingin ini produksi pangan terus meningkat dan kami terus ini Bapak Ibu menampung masukan evaluasi para pelaku dan para petani. Jadi Bapak Ibu, tadi saya tanya beberapa, kalau di sini pupuknya udah nggak bermasalah ya? Pupuknya aman ya? Pupuk aman. Bulog aman ya Bu ya? Harga dari Bulog aman ya Pak Menteri? Aman semua ya? Tadi saya lihat beberapa masih mengeluhkan masalah pengairan ya? Air ya? Airnya masih susah. Oke, ini kebetulan kunjungan saya di NTT ini harusnya kami mengunjungi 3 bendungan tapi hanya sempat melihat 2 bendungan. Nanti untuk masalah air di daerah sekitar sini ya nanti akan dicarikan solusinya oleh Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, selalu di sawah. Jadi beliau langsung turun ke lapangan, berdiskusi, berdialog dengan para petani. Nanti intinya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua pasti akan ditampung. Masalah air, masalah pestisida, masalah pupuk, ataupun masalah ini harga-harga dari juga bibit benih. Bibit atau benih nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya? Nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu
2 hari di NTT ini kami fokuskan untuk pertanian dan juga untuk pendidikan. Kita mampir ke beberapa sekolah, ada beberapa sekolah nanti yang menerima bantuan juga untuk renovasi bangunan sekolah dan juga alat-alat untuk pendidikan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semua. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada keluhan pupuk, keluhan air, keluhan apapun itu langsung disampaikan. Bisa ke Pak Menteri, bisa ke Pak Gubernur, Bupati, semua yang ada di sini. Karena sekali lagi fokusnya Pak Presiden Prabowo sekarang adalah pertanian. Saya yakin ini 5 tahun ke depan Bapak Ibu para petani pasti sangat-sangat dimanjakan. Nanti kita bantu, apapun itu pasti kita bantu. Ya. Terima kasih sekali Pak Menteri Pertanian, Pak Gubernur, Pak Bupati, semua yang hadir di sini. Intinya kita semua all out untuk Bapak Ibu petani semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.